Apa kabar anakku sekalian? Baik ya. Oke, baik. Pada hari ini senang sekali kita bertemu kembali pada hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kepada kita semua ridhonya agar supaya apa yang kita belajar pada ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Masing-masing doa dimulai. Baik, anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan absen dulu. Sebelum saya absen, tolong disiapkan perlengkapan pembelajarannya. Hari ini yang tidak hadir berapa orang? Satu orang atas nama Fausan Usman ya. Oke, Fausan Usman, ini keterangannya apa nah ini? Tanpa keterangan, Alfa ya. Oke, nanti anakku sekalian, besok lusa nanti kalau misalnya Anda berhalangan hadir, tolong keterangan masuk ya. Kalau misalnya sakit, keterangan dari dokter ya. Kalau memang orang tuanya sempat datang ke sini untuk memintakan izin kepada anaknya, langsung berhubungan BP atau wali kelas ya. Baik, anakku sekalian, nama saya Samsul Bahri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, LPTK Universitas Jember, angkatan kedua, kategori sasaran 1 bidang studi ekonomi. Ya, baik anak sekalian, kita mereview kembali pembelajaran yang sebelumnya. Kira-kira masih ada yang ingat enggak pembelajaran yang kemarin itu? Oke, apa namanya nak? Pelajaran saya sebelumnya adalah jenis media promosi yang misalnya gunakan untuk menjual produk atau jasa bisnis Anda. Ialah internet, televisi, brosur, banner, poster, merchandise, radio, koran atau majalah. Oke, berarti jenis-jenis promosi media, ya? Nah, berarti masih ingat. Nah, ada lagi yang masih ingat? Oke, siapa namanya nak? Saya ingat adalah pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu aktivitas dalam menyampaikan barang atau jasa kepada para konsumen, di mana kegiatan tersebut dapat memahami kebutuhan dan kepuasan konsumen. Betul. Jadi itu 2 poin penting yang minggu kemarin kita pelajari. Pemasaran dan jenis-jenis media pemasaran. Baik, anakku sekalian. Jadi untuk materi hari ini adalah proses bisnis dan pemasaran, nah ya. Proses bisnis dan pemasaran, tapi sebelumnya itu kita mau tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan bisnis dan pemasaran. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengertian dan jenis-jenis pemasaran. Dan yang ketiga, menjelaskan lingkup yang berkaitan dengan pemasaran. Dan yang keempat, memberikan contoh-contoh proses bisnis dalam bidang pemasaran. Nah, jadi ada 4 poin yang akan kita capai setelah pembelajaran ini. Coba yang poin 3-4 nah apa? Coba poin yang ketiga 4 apa? Terus memberikan contoh-contoh proses bisnis dan pemasaran. Nah, ini yang akan kita capai pada saat akhir pembelajaran. Pengertian bisnis dan pemasaran. Di sini jelas terlihat kedua
item bisnis dan pemasaran. Bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui produksi, penjualan, distribusi barang dan jasa. Pemasaran merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan identifikasi, pengembangan, dan pemenuhan kebutuhan konsumen dengan cara yang menguntungkan. Ada dua di sini poin yang harus anak-anakku sekarang pahami. Bisnis dan pemasaran. Apalagi dikaitkan dengan jurusan kamu. Jurusan bisnis dan pemasaran. Itu ya. Ya, berikut. Anak-anakku siswa hebat, tentu kalian sering mendengar kata pemasaran. Apakah pemasaran itu? Tadi kan sudah ditampilkan. Sebelum membahas proses bisnis di berbagai industri dan pemasaran, coba kalian perhatikan dan amati gambar-gambar di bawah ini. Menurut kalian pemasaran konvensional dengan pemasaran dengan menggunakan media sosial, manakah yang lebih baik dan yang sesuai dengan perkembangan gaya belanja masyarakat saat ini? Ada 2 poin lagi di situ. Pemasaran konvensional dengan pemasaran media sosial. Nah, coba kita perhatikan. Nah, perhatikan ke atas. Pemasaran konvensional dan pemasaran digital. Coba nak, baca. Pemasaran digital adalah bisnis pemasaran online adalah bisnis pemasaran yang menggunakan media syarat utama yaitu koneksi internet dan hanya menampilkan bentuk gambar visual saja dan mewakili produk fisiknya. Secara garis besar dapat dibagi 3. A. Berjualan di akun situs marketplace dan sejenisnya. B. Berjualan di akun media sosial. C. Memiliki website dan toko online. Oke, 2 poin penting tadi yang akan kita pahami. Pertama, pemasaran digital. Yang kedua, pemasaran konvensional. Nah, pemasaran digital dan pemasaran konvensional. Pemasaran digital adalah pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital melalui internet, melalui media sosial, melalui telepon seluler, atau melalui media digital lainnya. Ya. Nah, coba kita perhatikan. Bisnis pemasaran adalah bisnis yang menggunakan media. Syarat utama yaitu koneksi internet harus ada, ya. Yang kedua, koneksi internet, kemudian yang menampilkan gambar-gambar visual yang mewakili produk fisiknya. Secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. 1, berjualan di akun situs marketplace dan sejenisnya. Yang kedua, berjualan di akun sosial media. Dan yang ketiga, memiliki website dan toko online. Berjualan di akun situs marketplace yang mana contohnya? Ada yang tahu? Ah. Yang misalnya itu seperti Shopee, Lazada, Shopee. marketplace lainnya. Ah, marketplace lainnya. Salah satu contohnya Shopee, Lazada dan sebagainya, ya. Nah, berjualan lewat itu, lewat situs itu. Yang kedua, berjualan di akun media sosial. Ada yang tahu di mana? Kalau kita punya barang kita mau jual lewat akun media sosial? Ah, oke, siapa namanya? Instagram, Facebook, WA dan Telegram. Ah, Instagram, Facebook, media dan sebagainya. WA. Itu salah satu contoh bagaimana berjualan di akun media sosial. Ya, kamu punya Instagram, kamu punya Facebook, jualan di situ, pasarkan di situ. Kamu punya produk, misalnya kamu punya produk apa misalnya, kamu pasarkan. Misalnya kamu sudah bisa membuat produk keripik misalnya, kamu bisa pasarkan di situ lewat akun media sosial kamu. Nah, kemudian yang berikut, memiliki website dan toko online. Yang bagaimana dikatakan? Oke, silakan nak. Nah, misalnya kan kita punya jualan produk. Nah,
Nah, kita bikin akun Instagram untuk mempromosikan barang tersebut. Orang tahu tujuan kita apa dan kita menjual. Oh, baik. Nah, berarti orang akan tahu jenis produk yang kita jual itu apa. Nah, misalnya ke tokonya misalnya. Saya punya toko misalnya Lestari Komputer, toko saja. Menjual alat-alat bahan komputer, alat-alat komputer misalnya. Otomatis saya punya website. Website lestarikomputer.co.id misalnya. Semua pelanggan yang ingin melihat barang yang saya jual di situ, apapun barang itu misalnya komputer, LCD, apalagi namanya, keyboard dan sebagainya, mouse, itu orang akan lihat di website saya, website lestarikomputer.co.id misalnya. Itu ada di website, tertera di situ. Apa spesifikasinya, kemudian harganya berapa dan sebagainya, itu lengkap semua di website. Itu ya. Nah, inilah contoh pemasaran secara online. Kita hanya duduk di depan komputer saja. Kita hanya duduk di depan komputer, bisa dengan sambil minum kopi, sambil menjual, ya toh? Nah, itu. Berikut. Bisnis dan pemasaran offline atau konvensional. Tadi kebalikan daripada digital. Sekarang konvensional, offline. Ini offline. Ini tadi online. Nah, offline dan online. Nah. Bisnis offline adalah bisnis yang dilakukan secara konvensional. Menawarkan produk secara langsung kepada pembeli. Konvensional artinya ada? Tahu? Penjualan secara langsung. Secara langsung. Ya, penjualan tradisional secara langsung. Ketemu barang dengan uang. Ya toh? Menawarkan produk secara langsung kepada pembeli. Serta pembeli serta fisik dari produk yang ditawarkan dapat dirasakan oleh semua panca indera yang dimiliki. Kelihatan dilihat di situ. Pasar tradisional. Strategi bisnis yang satu ini memang tidak menetapkan internet dalam menjangkau pasar. Sebagai contoh, pemasaran melalui media seperti televisi, koran, poster, ataupun memasang billboard di pinggir jalan. Kemudian bisnis dan pemasaran offline, konvensional secara garis besar dibagi dalam 3. Apa aja itu yang 3? Berjualan di pasar dan pusat perbelanjaan. Yang kedua, berjualan di mal dan tempat keramaian. Yang 3, membangun sebuah toko dan perkantoran. Berjualan di pasar dan pusat perbelanjaan. Kenal semua pasar? Tahu pasar? Tahu kan? Ya, di sekitar rumah Anda pasti ada pasar di situ. Berjualan di pasar dan pusat perbelanjaan. Kemudian berjualan di mal. Mal di sekitar sekolah kita ini kan ada di dekat lampu merah kan? Nah, di situ kan ada mal. Semua tempat-tempat tenan-tenan yang ada di situ, ya, ada beberapa tenan di situ menjual berbagai macam produk dalam satu mall itu. Ya, kelihatan secara fisik. Yang ketiga, membangun sebuah toko dan perkantoran. Harus ada bentuk fisik, ada toko kelihatan di situ. Contoh misalnya Alfamart, Alfamidi, Indomaret harus ada toko sehingga tampak bahwasanya proses jual beli terlihat secara kasat mata. Kita beli di toko tersebut. Nah, ini contoh orang yang sedang berbelanja adalah salah satu pusat perbelanjaan ya di Alfamart, Alfamidi. Ini. Jadi langsung mengambil barang dari situ. Dia tinggal memilih mana barang-barang yang dia pilih, ambil, bayar ke kasir, selesai, keluar. Beda kalau yang tadi, yang secara digital. Caranya gimana kalau secara digital? Ada yang sudah pernah pesan barang online? Ada? Siapa yang pernah pesan barang online? Ah, coba nak, bagaimana prosesnya pada saat pemesanan barang online? Menurut kamu yang pernah kamu lakukan? Ayo. Caranya sangat gampang karena tinggal melalui HP. Nah, prosesnya gimana? Pertamanya, kita pesan dulu, kemudian apa? Transfer uang atau gimana? Melalui COD, Pak. COD. Ada barang baru bayar. Begitu ya.
Jadi pada saat jadi kamu memilih barang yang kamu beli lewat internet, ya, lewat pemasaran digital, kemudian kamu pesan di situ melalui COD, kemudian nanti bayar di tujuan. Nah, oke. Itu yang pernah teman melakukan. Ada yang pernah berbelanja di tempat konvensional? Ada pernah yang berbelanja di tempat konvensional? Ada? Ada? Ingat tadi konvensional apa? Ada? Coba di mana? Bisa Pak, Ya. ambil baju, bayar. Siapa yang pernah belanja di Alfamart di sini? Indomaret? Siapa? Siapa? Siapa yang lain? Coba. Apa pada saat kamu belanja di Alfamart, kamu masuk, kemudian ambil barang, bagaimana? Dan seterusnya. Masuk Pak, barang bayar di kasir. Masuk, ambil barang, kemudian bayar di kasir. Itu adalah merupakan salah satu bentuk belanja secara konvensional. Ya. Baik, anakku sekalian. Perkembangan dunia bisnis membuat proses marketing ikut berkembang. Salah satu bukti perkembangannya adalah kemunculan marketing online yang bisa diartikan sebagai usaha perkenalan produk atau jasa lewat internet. Dulu, pemasaran hanya terbatas pada bentuk fisik seperti papan reklame, billboard, pamflet, hingga spanduk. Namun sekarang sudah mulai merambah dunia digital seperti di sosial media, online, advertising, dan lainnya. Perhatikan yang ada gambar di sini. Apa yang ada di benak kalian dengan melihat gambar ini? Apa yang ada di pikiran kalian dengan melihat gambar ini? Oke, silahkan. Minat saya digital marketing itu lebih bias daripada pemasaran konvensional karena digital marketing itu meluas, sedangkan konvensional tidak meluas, hanya di tempat. Ya, berarti konvensional menjangkau seluruh dunia. Ya, seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Kita hanya mengandalkan apa? Handphone yang ada pulsanya, yang ada kuotanya, kemudian apa lagi? Ya? Apa lagi? Punya akun media sosial dan sebagainya, baru kita bisa memasarkan ataupun menjual barang, ataupun kita membeli barang yang mana kita inginkan. Itulah sehingga proses digital marketing ini adalah proses yang sangat-sangat luar biasa selama ini. Dengan mudah kita mendapatkannya. Baik, anakku sekalian. Nah, perhatikan. Jenis-jenis pemasaran. Ada di sini, ada 5 item jenis pemasaran. Jadi tadi itu pada saat digital pemasaran, ya, pemasaran lewat digital, itu kita bisa sambil minum kopi. Sambil minum kopi, dengan tempat yang seadanya, laptop ataupun komputer ataupun HP, ditemani dengan segelas kopi, kita bisa menjual barangnya orang. Walaupun kita tidak punya stok barang, tapi ada barangnya teman kita yang kita jualkan melalui akun media sosial kita, hanya duduk di tempat, memasarkan secara digital, ada keuntungan yang masuk ke kita. Itu. Jadi sekarang itu tidak perlu kita mempunyai toko yang besar sekali. Biarpun ukuran 1x1 di kamarmu ataupun di mana kamu duduk-duduk sambil menjual, kamu bisa menghasilkan uang juga di situ. Ya, itu. Jenis pemasaran digital cloud marketing. Digital cloud marketing merupakan jenis pemasaran di mana permintaan dan penawaran bertemu melalui media online untuk selanjutnya melakukan transaksi. Namanya digital cloud marketing. Terus yang kedua, coba anakku sekalian, coba baca nak. Yang kedua ini.
Public relation marketing. Public relation marketing atau yang dikenal dengan nama sebutan pemasaran hubungan masyarakat. Nah, terus yang ketiga, gimana? Yang ketiga, baca. Relationship marketing. Jenis pasar yang lebih dikenal dengan pemasaran mulut ke mulut. Dalam artian dari definisi pemasaran membuat strategi khusus agar upaya konsumennya bersedia mengajak konsumen lain untuk menggunakan produk. Relationship marketing. Jenis pasar yang satu ini lebih dikenal dengan pemasaran mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Apa contohnya? Ada yang bisa kasih contoh? Apa? Misalnya kan saya menjual aksesoris manik. Jadi kalau misalnya ada teman saya membeli aksesoris tersebut, mereka bisa mempersilakan tersebut ke teman-teman lain. Nah, temanmu sudah kasih contoh. Manik-manik misalnya, dia pakai manik-manik. Terus ada orang lain yang melihat, wih, maniknya cantik sekali. Kamu beli di mana? Orang tadi mengatakan, oh saya beli di tempatnya itu. Harganya berapa? Maka orang ini memberitahukan, oh harganya sekian, oh murah ya. Akhirnya terjadilah transaksi. Itu yang dikatakan relation marketing. Nah, dari mulut ke mulut pemasarannya. Nah. Berikut word of mouth marketing. Dalam jenis marketing ini, tidak jarang divisi pemasaran memberikan imbalan atau hadiah kepada para konsumen yang mau mengajak konsumen lainnya untuk menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Ada apa? Ada apa? Ada pancingan setelah barang laku. Nah, perhatikan di sini. Memberikan imbalan atau hadiah kepada konsumen yang mau mengajak konsumen lainnya untuk menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Ada yang bisa kasih contoh? Oke, silakan. Endorse. Nah, coba gimana contohnya? Mempromosikan barang orang lain untuk mendapatkan keuntungan juga. Itu ya. Salah satunya itu endorse juga masuk di situ. Ya, memberikan imbalan atau hadiah. Yang berikut, call to action. Jenis pemasaran ini merupakan salah satu jenis pemasaran yang menggunakan media online dengan metode yang berbeda, yaitu dengan penggunaan website pribadi. Misalnya saya punya website pribadi. Ya. Saya punya website pribadi, saya memasarkan apa yang saya punya misalnya. Saya misalnya memasarkan membuka toko jam tangan misalnya. Dari merek-merek jam tangan yang lain, saya satukan, saya kumpul, kemudian saya pasarkan lewat website pribadi saya. Itu, ya. Nah, perhatikan gambar di atas. Tradisional dan digital. Di setiap pemikiran orang-orang, tradisional dan digital itu akan terlihat nyata, jelas di situ. Ya. Yang digital terpampang ada akun Facebook, YouTube, Instagram dan lainnya. Kalau yang tradisional apa yang tradisional? Apa? Ada kalkulator, ada apa lagi? Ada orang yang kelihatan, kemudian ada ada telepon seluler dan sebagainya. Itu bedanya antara tradisional dengan digital. Ya? Nah. Lanjut. Nah. Apa tujuan daripada pemasaran? Apa tujuan daripada pemasaran? Di sini jelas. Tujuan pemasaran satu, promosi atau layanan jasa, promosi produk atau layanan jasa. Tujuannya adalah pemasaran adalah memperkenalkan atau promosi produk yang telah diproduksi kepada para calon konsumen secara umum.
Yang kedua, realisasi target penjualan produk atau layanan jasa. Baik perusahaan yang skala besar maupun kecil tentu memiliki target yang harus terpenuhi dalam satuan tahun. Yang ketiga, mengetahui kepuasan konsumen. Strategi pemasaran yang baik akan selalu berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Ini adalah tujuan pemasaran. Nah, coba yang bagian terakhir, mengetahui kepuasan konsumen. Strategi pemasaran yang baik akan selalu berorientasi pada kepuasan konsumen. Ada yang tahu maksudnya gimana? Ya, kepada kepuasan konsumen. Konsumen puas. Konsumen puas. Dengan pemasaran yang kita sampaikan kepada orang-orang, ya, detail-detail produk yang kita sampaikan kepada orang, maka konsumen akan puas. Oh, ternyata saya tidak salah pilih dalam membeli barang misalnya. Karena secara detail sudah jelas diketahui. Sehingga pelanggan merasa puas dalam membeli barang. Gitu, ya. Nah. Kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitan dengan pasar. Lingkup pemasarannya itu. Ada lingkup pemasaran di sini, lingkup organisasi, lingkup produk, kemudian saluran distribusi, promosi dan periklanan, kemudian pasar dan penentu harga pasar. Nah, di sini ada kegiatan pemasaran. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item. Jadi penentuan harga pasar juga sangat berpengaruh. Berapa harga yang akan kita sampaikan kepada pelanggan. Ya, itu. Nah, lingkup-lingkup apa saja yang berkaitan dengan pemasaran? Pasar, produk, promosi. Ada pasar, ada produk, ada promosi. Pasar tempat di mana transaksi jual beli terjadi antara penjual dan pembeli. Produk, barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Yang tiga, promosi, upaya memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen melalui berbagai metode pemasaran. Tiga hal pokok ini yang saling menguatkan. Pasar, produk, promosi. Walaupun pasarnya bagus, produk ada tapi promosi tidak ada, tidak akan maksimal penjualan. Ya, nah, jadi harus ketiganya ini terkait. Nah, makanya dikatakan lingkup yang berkaitan dengan pemasaran. Itu ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut, saya mau tampilkan video sebagai pembelajaran buat anak sekalian. Jadi nanti video ini kalian simak apa yang menurut kalian bisa ambil dari video tersebut. Bob Sadino adalah seseorang yang berpendidikan hanya sebatas lulusan SMA. Pemilik Camp Chicks ini dikenal sebagai sosok yang ramah dan menjadi panutan entrepreneur muda. Namun Bob Sadino sudah tiada dikarenakan penyakit yang ia derita selama kurang lebih setahun lamanya. Meski sudah berpulang, pengusaha ramah ini masih sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Apalagi ia telah menjadi panutan untuk mendorong para pemuda agar bekerja keras dan tidak takut mengambil resiko dalam berbisnis. Bob Sadino lahir pada tanggal 9 Maret 1933, tepatnya di Tanjung Karang, Lampung. Bob Sadino terlahir di keluarga yang berada, namun ia berani mengambil resiko merantau setelah lulus SMA
dengan berbekal warisan dari ayahnya yang sudah tiada. Perjalanan kisah sukses Bob Sadino. Perjalanan dimulai dengan bermodalkan 2 mobil mewah yang ia bawa dari Belanda. Lalu ia menjual 1 mobilnya untuk membelikan sebidang tanah di Kemang. Karena harus memutar otak agar tetap bertahan hidup, tercetuslah ide menjadi supir dari mobilnya yang tersisa itu. Namun masalah melanda Bob Sadino saat ia mengalami kecelakaan parah dan mobil yang ia jadikan mata pencaharian satu-satunya rusak total. Ia tak memiliki uang untuk memperbaikinya. Merasa bingung, ia akhirnya memutuskan untuk menjadi kuli batu dengan berpenghasilan sangat kecil. Namun pengeluaran berbanding terbalik. Bob mulai depresi atas apa yang ia alami. Namun di tengah depresinya, temannya seketika memberikan masukan agar Bob mencoba memelihara ayam. Saat memelihara ayam, depresi Bob malah semakin terlihat parah. Bob suka tertawa sendiri setiap melihat ayam lewat. Pada suatu ketika, Bob semakin menggila. Ia mengejar-ngejar ayam. Orang-orang mulai panik karena di saat ayam tertangkap, Bob mengurus ayam itu sambil tertawa lepas. Setelah selesai tertawa, Bob mengatakan, "Saya mendapat pencerahan dari seekor ayam. Ayam ini aku lihat tiap pagi keluar kandang dengan perut kosong dan pulang sore dengan perut kenyang. Ayam saja bisa cari makan, aku manusia pasti lebih bisa." Dan Bob Sadino mulai semangat lagi dalam menjalankan usahanya. Bob melihat ayam berpotensi untuk meraih keberhasilannya. Ia akhirnya menjual telur ayam di kawasan elit, Kemang. Bob merasa di kawasan tersebut mudah untuk menjual telur dalam jumlah yang banyak. Setelah ia berhasil menjadi peternak ayam, ia tak berhenti di situ saja. Bob meneruskan bisnisnya dengan membuat supermarket yang bernama Kem Chicks. Keberhasilan Kem Chicks diikuti oleh pembuatan Kem Food, supermarket khusus olahan daging, sosis, dan lain-lain. 10 tahun selanjutnya, ia terpikirkan untuk membangun supermarket khusus sayur yang bernama Kem Farm. Bagaimana sih Bob Sadino bisa sesukses itu? Apa pedoman dan cara berbisnis Bob Sadino? Mari simak di bawah ini. Teknik marketing ala Bob Sadino. Memberikan hadiah sebagai kejutan. Salah satu teknik marketing yang telah diterapkan oleh Bob Sadino adalah memberikan hadiah pelanggan sebagai kejutan. Karena prinsip dari bisnis sendiri adalah pelanggan adalah raja. Adanya bonus bagi si pembeli menjadi nilai tambah tersendiri bagi pembeli. Pembeli akan merasa senang terhadap bonus tersebut. Ingat apa yang tadi saya sampaikan. Pembeli memberikan bonus kepada pelanggan. Tadi kisah Bob Sadino, contoh misalnya, saya menjual pakaian misalnya. Saya menjual pakaian. Orang yang datang beli kepada saya kasih hadiah. Walaupun tidak seberapa harganya hadiah itu, tapi berkesan buat pelanggan, orang yang beli. Otomatis besoknya lagi, orang ini akan bercerita kepada orang-orang lain. Saya beli di situ, saya dikasih hadiah loh. Oh iya, kalau begitu coba kita ke sana lagi. Akhirnya dia panggil teman-temannya untuk belanja di situ. Itu salah satu teknik marketing oleh Bob Sadino. Lanjutkan ya. Hal ini menciptakan impuls buy atau bisa disebut pembelian kembali. Dengan adanya bonus, pembeli tidak hanya senang, namun pembeli berpeluang besar untuk melakukan pembelian kedua, ketiga, dan seterusnya. Teknik ala Bob Sadino ini bisa kamu praktekkan di bisnis online kamu. Kamu bisa memberikan bonus sebagai kejutan kepada pelanggan kamu, namun tidak dengan cara mengubah bonus melimpah kepada pelanggan kamu. Hal ini terbukti gagal karena biasanya orang akan bosan dengan hal yang ditawarkan oleh sales pada umumnya. Kamu bisa menggunakan strategi yang berbeda dari lainnya, dan pastinya unik agar pelanggan tertarik dan tidak bosan.
Teknik social engineering marketing. Teknik ini pernah digunakan oleh Bob Sadino saat berjualan telur ayam. Bagaimana caranya? Bob Sadino menjual telur ayam matang yang dicampur dengan telur ayam yang busuk. Terdengar aneh bukan? Namun, hal ini sangat amazing. Ia selalu ingatkan kepada pelanggannya, jika membeli telur di lapaknya, namun mendapatkan telur yang busuk, maka ia akan menggantinya dengan 20 telur yang dipastikan matang. Dengan begitu, ia mendapatkan kepercayaan lebih dari pelanggannya. Apakah kalian masih bingung? Oke, jadi begini. Jadi pada waktu Bob Sadino awal merintis Kenchicks, ia biasa menawarkan dagangannya ke perumahan mewah. Pada umumnya, para pedagang sayur sebisa mungkin menghindari pembeli cerewet. Namun Bob Sadino yang nyeleneh ini justru sebaliknya. Ia dengan sengaja menemui ibu-ibu paling cerewet seantero Kemang. Di suatu waktu, Bob dengan sengaja menjual 10 telur dengan menyelipkan 2 telur busuk di antara telur tersebut. Keesokan harinya, ibu yang cerewet itu dengan marah menunggu Bob datang untuk memarahinya. Ibu itu sangat marah karena mendapati telur yang dibelinya busuk. Namun, Bob sudah mempersiapkan ini semua, dan ini adalah strategi marketingnya yang sangat cemerlang. Dengan tenang ia menghadapi ibu cerewet itu dan mengatakan bahwa ia akan mengganti 2 telur busuk itu dengan 20 telur baru. Terkejut dengan penawaran sensasional itu, tentu wajah ibu tersebut langsung berubah menjadi senang. Dan karena ibu tersebut merupakan orang yang cerewet, tentu saja ia tak tahan untuk tidak menceritakan pengalaman pelayanan Bob Sadino yang luar biasa, karena mau mengganti 2 butir telur busuk dengan 20 telur baru. Bob Sadino yang cerdik pun mendapatkan marketing word of mouth ke sekeliling area mewah hanya dengan bermodal 20 telur. Ternyata hal ini dampaknya sangat luar biasa. Teknik ini menjunjung soft selling, bukan hard selling yang memaksa. Jadi dengan teknik ini, kamu tidak perlu memaksa pelanggan untuk datang di lapakmu. Kamu cukup mempengaruhinya dengan hal yang membuat pelanggan tertarik, bukan dengan memaksa. Dengan teknik social engineering, kamu memanfaatkan kelemahan dasar dari manusia yang menarik para calon pembeli, lalu Nah, perhatikan. Tidak perlu memaksa, cukup mempengaruhi. Teknik marketing dari Bob Sadino. Tidak perlu memaksakan barang jualan kita untuk dibeli oleh pelanggan, tapi bagaimana kita mempengaruhi pelanggan agar supaya pelanggan mau beli barang kita. Paham? Namanya teknik social engineering. Camkan itu. Tidak perlu memaksa, cukup mempengaruhi. Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Misalnya kamu jual apa misalnya? Ada orang membeli. Kamu tidak perlu memaksa. Sini kok awas kok kalau kau tidak beli. Kamu hanya mempengaruhi. Ada yang gimana? Silakan. Nah. Saya Pak, Kamu misalnya menjual produk misalnya. Saya datang membeli. Nah, bagaimana reaksi kamu terhadap saya sebagai pelanggan? mempromosikannya Pak, membuat produk yang lebih menarik supaya Tertarik. Tidak perlu dipaksa. Cukup dengan produk yang bagus. Oke. Nah, gimana? Bagus juga itu. Ada jaminan. Kamu tidak perlu memaksa. Kamu mempengaruhi. Pengaruhnya apa? Kalau buah-buahan saya tidak manis, silakan kembalikan, saya ganti dengan buah yang lebih bagus lagi. Itu mempengaruhi. Tidak perlu memaksa. Oke? Ada yang lain? Tentang empang gimana? Ayo silakan. Gimana? Empang. Misalnya ada orang mau beli ikan sama kamu. Tidak perlu kau paksa. Bagaimana kau mempengaruhi sebuah orang beli ikan kamu? Ya, ikan yang busuk saya akan ganti dengan ikan baru dengan
dengan baik. Nah, betul. Dengan mempengaruhi cukup dengan mengatakan, dengan teknik Bob Sadino tadi, saya akan mengganti dengan ikan yang lebih bagus dan lebih segar lagi. Sama dengan teknik tadi yang telur itu. Telur itu memang sengaja dikasih masuki telur busuk. Ya toh? Baru disampaikan sama pelanggan, kalau bapak dan ibu ada telur yang rusak di dalamnya, saya akan ganti 20 yang lebih bagus lagi. Akhirnya orang ini bertanggung jawab. Sudah, setelah dia dapatkan telur busuk, dia belilah barang itu, telur itu. Dia lihat, weh ada yang busuk satu. Tadi dia ingat apa kata-kata Bob Sadino, kembalikan barang saya kalau ada yang rusak. Saya akan ganti 20 butir telur lagi. Kembalikanlah barang itu. Bob Sadino, ada telur saya 20 telur saya satu busuk. Bob Sadino kan memang sudah siapkan 20 telur. Digantilah telur itu. Ternyata orang ini tidak tahu dirinya bahwasanya ini adalah teknik daripada Bob Sadino. Orang ini bilang, di sana bagus kalau kita dapatkan telur busuk. Ya, kita diganti 20 telur yang baru. Maka cerita ini berkembang ke seluruh tempat menjual tadi. Akhirnya, si Bob Sadino ini diberikan label adalah orang yang bertanggung jawab dalam menjual barangnya. Karena dia menggantikan barang yang rusak. Ya, nah itu beda dengan sekarang sebagian ya. Sekarang itu kalau ada barang rusak didapat, ya orang tidak mau bertanggung jawab. Selanjutnya juga kita nanti sampai di rumah diperiksa. Harusnya kan diperiksa memang pada saat kita beli. Oh ini barangnya rusak pak, tolong diganti yang baik. Itu ya. Nah lanjut lagi, perhatikan. Kepercayaan kepada kamu, hal yang bisa kamu manfaatkan dari kelemahan manusia, seperti contoh kesukaan mereka, kelangkaan produk, dan lain-lain. Simpelnya, kamu mempengaruhi mereka dengan kelemahan dasar manusia, tapi dengan soft selling, bukan hard selling. Lalu kamu mempengaruhi mereka agar mereka memberi kepercayaan kepada kamu, seperti yang Bob Sadino lakukan saat menjual telur ayam. Tidak heran dengan perjuangannya yang begitu keras, Bob Sadino menjadi panutan banyak entrepreneur muda. Kamu juga bisa tiru teknik marketing alanya. Oke sobat, semoga video ini bermanfaat untuk sobat semua. Ikuti terus video-video dan Nah, beli oplos dulu buat video yang tadi. Oke, sekarang setelah anakku sekalian menonton video tersebut, kira-kira apa yang terlintas di pikiran anakku sekalian? Apa? Nah, ini dulu, ayo, apa yang setelah video kamu simak tadi, apa yang anakku tadi sempat catat? Oh, ini teknik Bob Sadino. Oh, ini. Oke, silakan, Nak. Kalau hanya lulusan SMA, alasan tersebut tidak akan menjadi alasan untuk menghalangi kesuksesan kita jika kita mau berusaha, bekerja keras dan mau mengambil risiko. Walaupun tamat SMA atau SMK, bukan penghalang untuk menjadi sukses. Yang kedua, apa lagi? Teknik marketing yaitu memberikan hadiah ke pelanggan dan teknik sosial dengan memanfaatkan kelemahan dasar manusia. Contohnya seperti kesukaan Pelanggan. Memanfaatkan kelemahan dasar manusia. Kesukaan pelanggan. Itu ya? Nah, oke, baik. Siapa lagi? Oke, silakan. Saya simak tentang perjalanan Bob Sadino dan memulai bisnis. Dan kedua, bekerja keras dan tidak takut ambil risiko dalam berbisnis. Tidak ingat teknik marketing dengan memberi hadiah kepada pelanggan. Membuat pelanggan adalah raja. Jadi hasil bisnis adalah pelanggan adalah raja. Jadi dengan lulus maka pembeli akan kembali lagi. Seperti teknik Bob Sadino. Pelanggan jangan dipaksa tetapi dipengaruhi. Ya. Contoh yang tadi, ini membuatkan kelemahan dasar manusia. Pelanggan jangan dipaksa tapi dipengaruhi. Seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, plus buat kita semua. Oke. Itu tadi hasil video yang kita lihat ya. Sekarang saya sudah bagi kelompok ya. Kelompok 1, mana anunya? Oh ya, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya sudah bagi kelompok.
sampai kelompok 6, jadi satu kelompok itu ada 4, ada 5 orang, ya. Sekarang kita coba mulai diskusi kelompok ya. Jadi saya akan bagikan lembar kerja peserta didik. Silakan didiskusikan sesuai petunjuk yang ada di ya, silakan didiskusikan. Sesuai petunjuk yang ada di soal di lembar kerja siswa. Oke, silakan didiskusikan, silakan cari literaturnya. Cari di literaturnya di internet ya. Kemudian dituangkan dalam kertas yang ada di situ yang saya bagikan, kemudian tulis nama kelompoknya, ketuanya siapa, anggota kelompoknya siapa. Oke, silakan. Ayo. Jadi disampaikan di situ ya. Jadi nama ketua, anggota kelompok 1 misalnya. Jadi nama ketuanya siapa, nama anggotanya siapa. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, silakan. Jadi silakan didiskusikan dengan kelompokmu tentang fungsi dan peran pemasaran dalam bisnis. Ya, silakan. Silakan didiskusikan fungsi dan peran pemasaran dalam bisnis. Dan peran pemasaran dalam bisnis. Ya. Diskusikan dengan kelompokmu tentang fungsi dan peran pemasaran dalam bisnis. Minimal 1000 kata. Perhatikan di atas, minimal 1000 kata. Target hasilnya ada kelompok dengan nama masing-masing. Kemudian yang kedua, sumbernya bisa gunakan internet, perpustakaan atau buku-buku yang relevan. Silakan buka di internet. Ya, jadi sebentar nanti minta kelompok lain untuk menanggapi. Tanggapan dari kelompok lain jadikan masukan untuk memperbaiki laporan atau tugas kalian. Oke, jadi ada 2 di situ ya, fungsi dan peran. Fungsi dan peran. Fungsi dan peran. Pasar target sebuah produk.
Konsep pengamatan di diri. Ya, gimana nak? Ingat? Sudah ada yang selesai? Sudah? Setelah ini kita akan presentasikan di depan ya, masing-masing kelompoknya. Jadi semua kelompok 1 sampai 6 itu kita akan presentasikan masing-masing di depan kelas. Ya. Di mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? 4, 5, 6. Berapa kelompok yang sudah selesai? Kelompok 2, bagaimana? Sudah? Kelompok 6 sudah ya? Belum? Ya, ya cepat. Kelompok 3 bagaimana? Memang sangat Kelompok 2 sudah ya? Kelompok 2 sudah, kelompok 6 sudah. Berapa lagi yang sudah? Kelompok 4 gimana? Kelompok 4? Kelompok 4? Sudah ya? Belum? Selesaikan dulu semua kelompoknya. jadi makin dibaca. Baca sebelum dan Amin. Siapkan masing-masing pertanyaan sebentar ya di kelompoknya masing-masing. Setelah kelompok yang satunya memberikan hasil diskusi, maka kelompok lain menanggapi, memberikan pertanyaan kepada kelompok yang memaparkan hasil diskusi tadi. Jadi tolong siapkan juga pertanyaan untuk kelompok yang naik. Jadi kelompok yang memaparkan di atas, siapkan semua senjata kalian untuk menjawab. Ya. Apa yang disampaikan kelompoknya pada saat memaparkan, siapkan juga mental menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Kelompok lain juga yang di bawah, yang belum naik, tolong disiapkan pertanyaannya dari apa yang sudah didiskusikan. Ya.
Gimana, sudah? Ya, berarti kelompok 2, 4, 6 sudah. Kelompok berapa lagi yang sudah? Ya, gimana? Kelompok 1 sudah? Sudah, kelompok 1, kelompok 2 sudah. 3 gimana? Nah, tinggal sisa sedikit. 4 sudah. 5, 6 selesai. Berarti masih ada 2 kelompok yang belum ya? Ya. Tulis nama kelompok, ketua, dan anggotanya ke bawah semua. Peran pemasaran dalam Nah, perhatikan ke atas ini. Ini dilihat. Ini yang poin ketiga ini, nak. Poin pertama kamu sudah diskusikan. Poin kedua, ya, itu diambil video dan gambarnya juga secara berkelompok pada saat diskusi. Yang ketiga, ada sumber informasi yang kamu gunakan. Jadi kamu kan tadi cari lewat internet, kemudian sumber-sumber lain sudah. Nah, ini ada hasil kerjanya nanti akan kamu buat. Nah, sebentar nanti kamu presentasikan di depan. Oke? Nah, jadi masih ada dua tangga yang kamu lalui. Yang pertama presentasinya nanti, yang kedua mintalah kelompok lain untuk menanggapi. Yang kelompoknya sudah angkat tangan. Yang kelompoknya sudah angkat tangan. Ayo, angkat tangan yang sudah kelompoknya. Yang sudah. Yang sudah. 4. 1. 6. 3. 2. Nah. Lebih misal berkata itu. Itu mau. Kenapa? Hitam saja, tidak apa-apa. Ya. Sudah? Ini maksudnya 23 apa Mana? Tidak, Ji. Ini saja bekerja itu. jadi kerja di kayak begini Tidak, Ji. tinggal dibaca kan Kita masih di buku ini. Ini kasih masuk di buku. Haji pitangi ya, Rowan.
Kelompok 2. 1, 3 ya. Sudah toh? Ibarat sangat penting. Ibarat sangat penting. Jadi sekali viral. Jadi sekali viral. 73, 90. Sudah, oke. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2, 3, 4, sudah. 5, 6, sudah. Ayo, kelompok lain. Sepuluh menit lagi. Ya, berarti yang tersisa kelompok berapa yang belum? Sudah semua ya? Ayo kita mulai diskusikan. Ayo kita mulai persentase di depan. Oke. Sudah semua toh? Ah, semua kelompok 2. Oke, kita mulai. Ayo. Jadi saya minta kelompok 6 dulu ya. Kelompok 6, silakan paparkan di mana ya? Di kelompoknya sendiri, kita di sini aja, ya? Atau naik di depan? Mungkin bagusnya di depan ya. Ya, oke, sini, naik ke depan semua. Yang kelompok 6, semua anggotanya di depan semua di sini. Yang lain menanggapi, melihat. Ya, nanti kamu perkenalkan dulu nama kelompok, nama ketua, kelompok berapa, kelompok berapa, nama ketua, kemudian dibacakan hasilnya.
Oke, silakan kelompok 6 ini dipaparkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku ketua dari kelompok 6 dan di samping saya Perkenalkan, nama saya Nina Sisa dan di samping saya. perkenalkan nama saya Bira. Perkenalkan, nama saya Rita. Perkenalkan nama saya Setiani. Kami akan membacakan hasil diskusi kami mengenai fungsi pemasaran. Nah, fungsi pemasaran dalam perusahaan salah satunya adalah untuk mempenyikan orientasi pelanggan dengan selalu mengutamakan pandangan pelanggan, fungsi dan peran pemasaran dalam bisnis secara rinci dijelaskan oleh Fandi Dijiptono dan Anastasia dalam buku Pemasaran 2020. Berikut ini 6 aspek pokok dalam fungsi dan peran pemasaran. 4. Fungsi pemasaran, pengenalan produk. Pengenalan produk menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kedua, riset memungkinkan pemasaran untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Dan distribusi. Dengan distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk tepat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut. 4. Layanan guna jual dalam sebuah penjualan layanan setelah berjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasaran harus membantu pelanggan supaya mereka membeli produk. Sekian dari presentasi kami, apa ada pertanyaan? Ya, jadi kelompok 6 sudah mempresentasikan hasil diskusi yang sudah disampaikan. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Ada yang mau bertanya atau apa? Ya, silakan sebutkan namanya, dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Bumi Hasil dari kelompok 2. Ini saya tanyakan adalah apa itu kompetisi dalam bidang perusahaan? Perkenalkan, nama saya Bumi Hasil. Saya ingin dari kelompok 2 saya ingin memberi pertanyaan. Apa itu kompetisi dari hal bidang perusahaan? Apa itu kompetisi dari perusahaan? Ya, kompetisi. Apa itu kompetisi dari perusahaan? Kompetisi antar perusahaan ya. Nah, Seperti saingan atau persaingan. antar perusahaan. Ya, persaingan antar perusahaan, kompetisi. Jadi bagaimana bisa berkompetisi secara sehat di antar perusahaan yang satu dan lain. Jadi kita dalam satu, misalnya saya punya perusahaan, yang satunya perusahaan. Jadi ada 3, 4 atau 4 perusahaan. Kita bagaimana bisa berkompetisi secara sehat di situ? Ya, tidak dengan main curang dan sebagainya. Ya, bagaimana kelompok 6? Ya, oke. Ada lagi kelompok lain? Silakan. Silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami akhiri presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 6 sudah ya. Berarti kelompok berapa lagi yang siap? Kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Ayo. Ada makutanan nang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Samsudi telah memberi saya kesempatan untuk berdiri di tempat ini.
teman-teman yang telah hadir hari ini. Perkenalkan, nama saya Yasir, ketua dari kelompok 2 dari samping saya. Perkenalkan, nama saya Lisa. Perkenalkan, nama saya Riani. Perkenalkan, nama saya Alfiani. Dan nama saya Silakan dibacakan. apakah teman-teman perlu belajar tentang fungsi pemasaran dalam bisnis dan peran pemasaran dalam bisnis? Jika belum, mari kita bahas. Yang pertama, fungsi pemasaran dalam bisnis. Untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual perusahaan, mempengaruhi keputusan pembeli konsumen, dan untuk menciptakan nilai ekonomi suatu barang, menghubungkan sebuah brand dengan calon konsumen dan agar bisa terhubung dengan baik. Tentunya di dalam marketing harus terdapat proses identifikasi seperti kebutuhan calon pelanggan serta bagaimana cara perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Dan ada juga 6 termasuk 6 fungsi pemasaran, yaitu pengenalan produk. Pengenalan produk merupakan salah satu tahap strategi pemasaran melalui berbagai media dan digunakan oleh perusahaan, bisnis, organisasi non-profit dan individu dengan maksud memberi informasi atau mempengaruhi konsumer dan golongan tertentu bentuk dapat berupa tulisan, gambar, film, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi pertukaran, yaitu melibatkan kegiatan yang menyangkut pengalihan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya dalam sistem pemasaran. Ketiga, riset adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis. Yang keempat, distribusi fisik adalah perencanaan, pelaksanaan atau pengenalan bahan barang jadi dari tempat asal ke tempat pengguna untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mendapatkan laba. Kelima, layanan purna jual adalah pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen yang memiliki keluhan atau kelainan setelah kegiatan jual beli berakhir. 6. Kompetisi adalah persaingan para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Menurut Suryato 2016-19, pemasaran adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan layanan melalui proses pertukaran dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Kedua, peran. Sehingga peran pemasaran tak hanya sekedar dalam mengirimkan produk dan jasa kepada konsumen, tetapi juga dalam memastikan bahwa kepuasan pelanggan tercapai menjaga kelangsungan proses. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, Ya, silakan ditanggapi kelompok lain. Oke. Ya. Bagaimana contoh langkah strategi pemasaran produk efektif untuk bisnis? Bagaimana langkah Strategi pemasaran produk efektif untuk bisnis? Bagaimana contoh langkah strategi pemasaran produk efektif untuk bisnis? yaitu langkahnya untuk Bagaimana langkah Langkah strategi pemasaran harus menguntungkan langkah. Jika tidak memiliki langkah, pemasaran tidak ada harganya. Jadi pemasaran itu harus memiliki langkah. Jadi langkah-langkah pemasaran saya belum bisa sebutkan karena materi hari ini belum pernah dibahas tentang langkah-langkah pemasaran. Ya, mana? Ada yang lain? Terima kasih. Saya itu apa tujuan? Tujuan pemasaran adalah untuk menjual produk atau jasa kepada para konsumen untuk mendapatkan laba. Oke.
Oke? Yang lain? Kalau tidak ada lagi? Oke, lanjut. Jika tidak ada, mohon terima kasih. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar beri plus. Sekarang kelompok 2 sudah ya? 2. Tadi 6 sudah toh? 6 2. Sekarang kelompok 1. Nah, kelompok 1 dulu. Ayo. Ya, silakan ke depan kelompok 1. Ayo semua ke depan kelompok 1. Ya, oke, silakan perkenalkan diri. Oke, silakan. Oke, sudah dipaparkan. Yang mau bertanya silakan. Ya, kelompok 2. Sebutkan 7 strategi pemasaran. Apa-apa strategi pemasaran? Sebutkan 7 menurut kelompok 2. Memahami siapa target pasar kamu, membuat anggaran dan alokasi, mengoptimalkan sosial media sebagai pemasaran, menawarkan sampel produk, menjalin hubungan baik dengan pelanggan, memanfaatkan strategi digital marketing. Ya, itu 7 langkah pemasaran. Gimana? Sudah? Nah, ada yang lain bertanya? Kelompok berapa lagi? Yang menanggapi? Sudah? Ya, beri aplaus. Ya, sekarang sudah 3 kelompok ya, selesai. 4, 2, 1. Sekarang kelompok 4, ayo. 4. 4. Silakan ke depan. Ayo. Ya, oke. Ketua kelompok baca. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang merupakan saya sendiri Febrianti sebagai ketua kelompok. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami
peran pemasaran dalam bisnis. Baik, langsung saja, fungsi utama mengapa kegiatan pemasaran dilakukan adalah untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual perusahaan, untuk mempengaruhi keputusan pembeli konsumen, dan untuk menciptakan nilai ekonomi suatu barang. Peran pemasaran mempunyai peranan penting karena pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan. Pemasaran berarti mengalirkan produk dari produsen ke konsumen. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 6 dulu ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa nama saya Fadila? Jadi saya akan bertanya, yaitu, nah pemasaran kan juga mencakup beberapa hal. Coba sebutkan contohnya. Contohnya yaitu adalah seperti periklanan, penjualan, pendistribusian, sampai pengiriman sebuah produk ke perusahaan lain atau konsumen. Ketika melakukan proses promosi, mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan target produk yang dipasarkan. Ya, ada lagi? Kelompok 5 dulu. Ya, apa? Banyak. Kelompok 4. Kenalkan, nama saya Sofri Dikma dari kelompok 5. Pertanyaan saya adalah mengapa fungsi pemasaran sangat penting? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Mengapa fungsi pemasaran sangat penting? Fungsi pemasaran sangat penting karena membantu menghubungkan kegiatan produksi dan konsumsi oleh konsumen serta masyarakat. Ya, ada lagi? Nah, satu lagi. Nah, kelompok ya. Bagaimana membangun strategi bisnis dengan baik? Bagaimana cara membangun bisnis strategi? Bagaimana cara membangun strategi bisnis yang baik? Untuk membangun strategi bisnis yang baik bagaimana? Kira-kira menurut tanggapan kelompok, ya silakan. Menurut hal pribadi, Nah, simpan untuk kelompokmu. Kelompok yang satu coba, silakan gimana? Tanyakan, mau bertanya. Apa fungsi utama mengapa pemasaran dilakukan? Kenapa pemasaran dilakukan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa fungsi utama dilakukan? Pemasaran, ya. Jadi fungsi utama mengapa kegiatan pemasaran dilakukan adalah untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual perusahaan, untuk mempengaruhi keputusan pembeli konsumen, dan untuk menciptakan nilai ekonomi suatu barang. Nah, menciptakan ekonomi suatu barang. Oke, sudah? Nah, oke. Tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, close. Nah, kelompok 4 sudah. Sisa kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Baru kelompok 5 ya. Ayo, silakan kelompok 3. Sebutkan nama kelompok, ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Anas, ketua dari kelompok 3 dari kampung saya. Perkenalkan, nama saya Subaida dan saya. Kenalkan, nama saya Buya. Nama saya Ya. Kami akan menjelaskan peran pemasaran dalam bisnis dan fungsi pemasaran dalam bisnis. Peran pemasaran dalam bisnis adalah merupakan salah satu bagian dari perusahaan yang mempunyai peran sangat penting. Salah satu utama pemasaran dalam bisnis adalah meningkatkan penjualan produk oleh perusahaan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan, dan perlu dipahami dalam arti yang lebih luas. Fungsi pemasaran dalam bisnis mengenal produk. Mengenal produk menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan.
Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Kedua, riset. Riset merupakan pemasaran untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pemasaran target sebuah produk. Beberapa hal yang biasanya harus riset adalah populeran, usia, jenis kelamin, kebutuhan, sehingga keinginan dalam lain sebagainya. Distribusi. Dengan distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produk ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, atau laut. Yang keempat, layanan purnajual. Dalam sebuah purnajual layanan, setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Jika kekurangan, mohon dimaafkan. Oke, Apakah ada yang ingin bertanya? silakan. Kelompok 4, ya silakan. Terima kasih atas waktunya. Berterima. Apa itu definisi marketing atau pemasaran? Definisi marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau Barang dan jasa. layanan yang mereka punya. Ya. Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Nama pertanyaan saya adalah apa fungsi utama pemasaran? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Fungsi utama mengapa kegiatan pemasaran dilakukan adalah untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual perusahaan, untuk mengaruhi keputusan pembeli konsumen, atau untuk menciptakan nilai ekonomis suatu barang. Ya. Betul, ya. Oke? Ya, apakah tidak ada lagi yang bertanya? Iya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri close. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir. Kelompok berapa? 5 ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota 1 Hikmah, saya sendiri 2. Nama anggota Sana Amelia, Alfiansyah, Alfian, dan Ahmad sendiri. Dan saya akan menjelaskan pengertian pemasaran dan fungsi pemasaran, riset, dan distribusi. Pengertian pemasaran. Definisi marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lainnya. Fungsi pemasaran mengenai produk mengenai menjadi fungsi utama dari sebuah perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan dengan adanya pemasaran. Riset kemungkinan pemasaran untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Beberapa hal yang biasanya harus diriset adalah kepopuleran usai, jenis kelamin, kebutuhan, hingga keinginan, dan lain sebagainya. 3. Distribusi. Dengan distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut. Selain itu, juga memastikan bahwa produk dapat dengan mudah didapatkan oleh pelanggan. Sekian dari presentasi kami. Apa ada yang Ya, silakan ditanggapi atau ditanyakan. Ya. perkenalkan? Saya apa saja yang termasuk dalam fungsi pemasaran? 7 fungsi tersebut antara lain promosi, penjualan, jualan produk, dan
keluarga, manajemen, informasi, pemasaran, pembiayaan, distribusi. Ya, ada lagi? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, beri aplaus. Sudah selesai semua kelompoknya toh? Semua kan? Sudah selesai semua kelompok? Sekarang perhatikan semua. Oke, perhatikan semua. Alhamdulillah hari ini sudah selesai kegiatan diskusi kelompok dan semua berjalan dengan baik dan alhamdulillah rata-rata peserta semua pada aktif dalam kerja kelompoknya dan mari kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, baik. Untuk tema kita hari ini terkait masalah peran dan masyarakat ini, apakah ini menyenangkan atau gimana? Menyenangkan atau gimana? Buat kita semua. Ada pertanyaan? Sebelum saya berikan kesimpulan, ada yang bertanya? Sebelum saya berikan kesimpulan, ya? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, kita akan simpulkan materi kita pada hari ini ya. Pemasaran atau marketing merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Berbagai rangkaian kegiatan tersebut dilakukan agar produk dapat diminati dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, pemasaran digital adalah pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital melalui internet, media sosial, telepon seluler, atau media digital lainnya. Yang ketiga, proses pemasaran yaitu merupakan tahapan di mana barang ataupun jasa dapat disampai ke tangan konsumen dari produsen. Proses pemasaran yaitu merupakan tahapan di mana barang atau jasa dapat sampai kepada tangan konsumen. Ya, jadi barang atau jasa sampai kepada tangan para konsumen. Oke, jadi itu rangkuman pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah nanti minggu depan kita akan bahas lagi lebih lanjut, ya, bagaimana tahapan-tahapan daripada proses pemasaran ke depan ini. Ya, untuk itu setelah selesainya pembelajaran kita pada hari ini, kita ucapkan alhamdulillah, syukur alhamdulillah atas pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti anakku sekalian kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk pertemuan berikutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus.